Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita bertemu kembali. Pada kali ini kajian kita tentang bimbingan keluarga harmonis dan bahagia. Kalau kita sebut keluarga, tentu ada ikatan perkawinan. Di Indonesia ini kita punya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang mengatur tentang perkawinan. Di undang-undang tersebut dijelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dari topik kita selaras dengan definisi yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, yaitu tentang Undang-Undang Perkawinan. Pengertian keluarga ada banyak pendapat, tentu tidak akan kita kutip semuanya. Anak-anak saya berikan beberapa pengertian saja ya. Keluarga itu adalah unit sosial yang terkecil yang ada di masyarakat. Idealnya keluarga itu terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak. Keluarga salah satu bentuk masyarakat dalam kesatuan sosial yang terkecil, karena ikatan terkecil di bawah keluarga nggak ada ya. Fungsinya melangsungkan eksistensi kemasyarakatan melalui fungsi reproduksi dan sosial lembaga. Itu salah satunya ya. Sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari, suami dan istri saja juga bisa disebut keluarga, atau seorang ibu dalam arti seorang janda dengan anak-anaknya juga bisa disebut keluarga, atau sebaliknya seorang ayah duda maksudnya dengan anak-anaknya saja juga bisa disebut dengan istilah keluarga. Berikutnya pengertian keluarga yang kita catat dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Di sana menjelaskan keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari kepala keluarga dan beberapa orang yang berkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah satu atap dalam keadaan saling ketergantungan. Di sini ada beberapa tekanan. Salah satunya harus hidup di satu atap dan saling ketergantungan. Ini adalah salah satu yang nanti akan mewujudkan kebahagiaan karena hidupnya satu atap ya. Kalau keluarga ayahnya di Amerika, ibunya di Hong Kong, anaknya di Indonesia, ya entah gimana bahagianya ya. Terus apa tujuannya untuk keluarga itu? Berikut ini pengertian keluarga yang kita kutip dari BKKBN. Keluarga adalah dua orang atau lebih yang dibentuk berdasarkan ikatan perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materi yang layak, bertakwa kepada Tuhan, memiliki hubungan yang selaras dan seimbang antara anggota keluarga dan masyarakat serta lingkungan. Memberikan definisi yang cakupannya luas sekali. Yang jelas di situ ditekankan keluarga ini dibentuk karena ikatan perkawinan yang sah. Harus bertakwa kepada Tuhan. Nah, ini cocok pengertian untuk Indonesia ya. Dan seterusnya. Ciri-ciri keluarga, ada beberapa ciri-ciri yang kami catat. Yang pertama, terdapat hubungan darah atau ikatan perkawinan atau adopsi. Hubungan darah artinya seorang anak dengan ayahnya, seorang anak dengan ibunya. Ikatan perkawinan berarti hubungan antara suami istri, atau adopsi. Adopsi artinya mengangkat anak orang lain ya. Jadi yang kedua, anggota keluarga hidup dalam satu atap. Tentu ini keluarga yang ideal. Jadi mereka ayah, anak, istri, dalam arti anak-anak masih kecil, masih belum dewasa, hidup satu atap. Satu rumah maksudnya. Ketiga, anggota keluarga yang mempunyai peranan tersendiri. Ya, artinya suami punya peran sebagai suami,
dan mungkin sebagai ayah kalau punya anak. Ibu juga sama perannya sebagai ibu dan sebagai istri. Anak juga punya peran sebagai anak ya. Jadi ada peran masing-masing ya. Idealnya atau kebiasaan di Indonesia memang suamilah punya peranan sebagai kepala keluarga dan ibu rumah tangganya adalah seorang istri, bukan dibalik. Berikutnya terdapat fungsi reproduksi. Artinya keluarga ini salah satu fungsi adalah untuk meneruskan generasinya. Dalam bahasa sederhana untuk punya anak, ya, untuk punya anak. Berikutnya terdapat keahlian untuk memperoleh ketenteraman. Fungsi-fungsi keluarga, ini saya mencatat ada 8 fungsi, bisa lebih sebenarnya ya. Pertama, fungsi religius. Kedua, fungsi sosialisasi. Ketiga, fungsi edukasi. Keempat, fungsi ekonomi. Kelima, fungsi emosional. Keenam, fungsi kebutuhan biologis. Ketujuh, fungsi reproduksi. Dan terakhir, fungsi kontrol sosial atau pengawasan sosial. Yang pertama, fungsi religius. Artinya, di sini keluarga punya kewajiban mendidik anak-anak, diperkenalkan di kehidupan beragama. Anak-anak diajari beribadah sesuai dengan agama yang mereka anut. Jadi inilah salah satu fungsi yang pertama, fungsi religius. Jadi memperkenalkan anggota keluarga, anak-anak misalkan, untuk mengabdi kepada Sang Khalik, tentu sesuai dengan keyakinan agama masing-masing. Fungsi yang kedua adalah fungsi sosialisasi. Sosialisasi artinya bermasyarakat. Disinilah keluarga melatih anak-anak di lingkungan keluarga kelak dapat diterima menjadi anggota masyarakat. Jadi didik akhlak, dididik cara pergaulan, didik bagaimana cara menghormati orang lain, yang nanti kalau bermasyarakat bisa diterima. Di sini anak diperkenalkan nilai-nilai, diperkenalkan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Jadi keluarga ini sebagai media, tempat sosialisasi kelompok yang pertama dan tentu juga yang utama bagi seorang anak. Dari sanalah perkembangan kepribadian dimulai. Pada saat anak cukup umur untuk memasuki kelompok atau media sosialis selain keluarga, mungkin masuk sekolah di TK, mungkin SD, atau mungkin teman bermain, di sanalah yang diperoleh dari keluarga diaplikasikan, diterapkan. Dan disitulah anak belajar sosialis yang kedua, yaitu di luar keluarganya. Apa yang ditampilkan anak terbaik di sekolah, tentu ini yang terbaik di rumah. Begitu. Kalau di sekolah tampilannya tidak bagus perilakunya, di rumah pun juga akan sama. Berikutnya fungsi edukasi. Edukasi artinya pendidikan ya, pendidikan atau edukatif itu juga boleh ya. Keluarga merupakan tempat berlangsungnya sosialisasi primer, tempat berlangsungnya pendidikan yang pertama dan utama. Dalam hal ini orang tua bertugas mendidik anak-anak yang berkaitan tadi dengan norma sosial, dengan nilai-nilai, dengan sopan santun. Biasa ini kita sebut dengan pendidikan informal ya, informal. Kalau kalian di sekolah ini namanya pendidikan formal. Mungkin saudara kita ada yang kursus komputer di luar sana, namanya pendidikan non formal. Kalau di keluarga informal. Berikutnya adalah fungsi ekonomi. Fungsi ekonomi ini juga disebut dengan unit ekonomi. Karena di era modernisasi, setiap anggota berperan mencari nafkah. Sang istri pun membantu suami juga mencari nafkah. Tidak hanya ayah yang bertanggung jawab, tapi istri juga membantu. Keluarga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya. Untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya. Untuk memenuhi kebutuhan semua anggota keluarganya. Ya, untuk suami, untuk istri, untuk anak-anak, atau mungkin untuk ada saudara ada tempat di situ. Ya, jadi fungsi unit ekonomi ini sangat penting sekali. Salah satu yang menciptakan bahagia, salah satu yang menciptakan keharmonisan, punya sumber ekonomi yang tetap di dalam keluarga itu. Berikutnya adalah fungsi emosional. Emosional itu terkait dengan perasaan. Artinya di sini keluarga berfungsi
yang berhubungan dengan perasaan. Tentu perasaan di sini adalah perasaan cinta, perasaan kasih sayang. Jadi kebutuhan akan perasaan kasih sayang ini harus tetap terjalin antara anggota masyarakat supaya terbentuk keluarga yang harmonis di tengah masyarakat yang aman dan tentram. Dan tentu ini juga salah satu yang terpenting dalam keluarga. Tentu ikatan perkawinan tadi terbentuk karena kasih sayang, karena cinta ya gitu. Berikutnya adalah fungsi kebutuhan biologis. Ya. Peranata keluarga mengatur hubungan biologis dengan lawan jenisnya sesuai norma-norma yang telah ditentukan. Hubungan lawan jenis tanpa ikatan perkawinan sering kita sebut dengan istilah kumpul kebo. Kita sebut dengan free sex, seks bebas, dan ini sangat bertentangan dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat kita. Dan juga semua agama menentang itu. Berikutnya fungsi reproduksi. Fungsi reproduksi artinya keluarga ini menghasilkan keturunan, menghasilkan generasi penerus, melahirkan anak. Dan anak ini sangat penting sekali dalam keluarga. Bahkan ikatan keluarga semakin kuat karena ada anak. Tentu untuk Indonesia seringkali dikampanyekan keluarga kecil yang bahagia. Program KB, program keluarga berencana yang diikuti oleh masyarakat kita. Berikutnya adalah fungsi kontrol sosial. Keluarga ini harus berfungsi sebagai pengawas terhadap perilaku seluruh anggota keluarganya. Jangan sampai perilaku anggota keluarganya menyimpang dari perilaku yang ada di masyarakat. Pengawasan ini sangat penting mengingat lembaga keluarga selalu tumbuh permasalahan dinamika keluarga yang apabila tidak ada kontrol sosial maka dampaknya akan fatal. Orang tua harus selalu mengawasi perilaku anak-anak, suami dengan istri, atau sebaliknya. Harus juga saling mengontrol. Bahkan anak terhadap orang tua juga boleh, agar tidak terjadi penyimpangan di dalam kehidupan sehari-hari.